Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Nih di hari weekend, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, yang nyata kita kembali ke aktivitas seperti biasanya di hari libur ya teman-teman. Kita merawat perkebunan kelapa sawit yang alhamdulillah di umur yang ke-30 bulan ini sudah bagus dan baik pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun, dan tinggal kita maksimalkan terus untuk kita melakukan upaya perawatan di area sekitar tanaman kelapa sawit. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan perawatan, baik itu penyemprotan di area sekitar tanaman kelapa sawit, dan kemarin beberapa hari yang lalu juga kita sudah sebagian menaburkan unsur magnesium atau dolomit ya teman-teman, bisa dilihat nih tuh. Nah ini juga tuh baru sebagian, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan melakukan pemupukan unsur magnesium atau dolomit di areal kebun, karena memang perlu sekali ya teman-teman, karena kita maksimalkan betul untuk menjaga kesuburan tanah, meskipun tanah yang ada ini bekas lahan eks tambang. Maka dari itu perlu sekali unsur magnesium di area sekitar tanaman kelapa sawit agar menjaga kesuburan tanah, supaya nanti jikalau kita mengasihkan pupuk-pupuk dengan unsur nitrogen, fosfat serta kalium dan jenis zat kimia lainnya, maupun kita kasihkan unsur pemupukan kompos, itu bisa terserap dengan baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, pentingnya unsur magnesium atau dolomit di tanah. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman, nih sudah mulai mati yang kita semprot kemarin sebagian. Nah itu sudah kelihatan menguning, dan tengah ini memang tidak kita semprot kemarin. Nah ini akan memudahkan nanti dalam hal untuk perawatan kebun. Kita tidak sampai terprosok-prosok gulma-gulma yang ada, karena sangat mengganggu sekali juga ya teman-teman. Jikalau kebun sabat itu akan mengganggu sekali, dan itu juga akan berdampak bagus juga bagi perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang kita tanam. Karena lahan bersih, pemupukan atau perawatan kita maksimalkan dengan baik, otomatis tanaman kelapa sawit yang ada di kebun juga bagus juga nanti hasilnya. Memang dalam hal perawatan kebun, apalagi di bidang perkebunan kelapa sawit, itu pasti memakan budget atau biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Pasti teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang perkebunan kelapa sawit juga memahami hal tersebut. Ini kita sekedar sharing saja, utamanya yang baru menanam kelapa sawit. Nah itu hal-hal tersebut harus bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, karena penting sekali kita melakukan perawatan di areal tanaman kelapa sawit yang kita tanam, juga baik itu pemupukan, baik itu pembersihan di area sekitar tanaman kelapa sawit, itu sangat
berpengaruh penting ya teman-teman bagi pertumbuhan perkembangan kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini sudah mulai menguning, di sana sudah kelihatan juga. Ini di umur ke-30 bulan beberapa tanaman kelapa sawit sudah menunjukkan hasil yang bagus ya teman-teman. Artinya dari bonggol tanaman kelapa sawit serta beberapa pembuahan dari perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun ini sudah mulai kelihatan. Artinya sudah sebagian besar tanaman kelapa sawit yang saya tanam di kebun kali ini sudah kelihatan, sebagian besar sudah tanda-tanda berbuah. Nah, maka dari itu penting sekali kita memperhatikan terkait pemupukan unsur kaliumnya atau unsur, ya bisa dibilang pemberian pupuk buah ya teman-teman, untuk KCl dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting. Maka dari itu nanti setelah ini mungkin kita akan laksanakan pemupukan unsur kaliumnya agar merangsang buah di tanaman kelapa sawit yang ada bisa semakin baik dan bagus dan membesar juga ya teman-teman. Nah, ini memang ada sebagian kemarin kita juga belum melakukan tertinggal ya teman-teman, kastrasi. Jadi nanti jikalau ada tanaman kelapa sawit yang masih batang tanaman kelapa sawitnya kecil tapi sudah berbuah, nah nanti kita akan buang itu karena sangat mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit, baik itu di bonggol, perakaran serta daunnya. Nah, kita masih memfokuskan di areal situ. Jikalau tanaman kelapa sawit misalkan seperti ini yang masih agak ukurannya kecil menunjukkan buah, akan tetapi ya yang jika sudah besar-besar seperti ini ya teman-teman, ini tidak lagi kita buang buahnya karena sudah kemarin kita sudah melakukan tahap kastrasi dan hasilnya juga sudah lumayan. Buah di areal sekitar tanaman kelapa sawit sudah keliling dan potensi bisa dipanen perdana, dan ukurannya juga sudah standar penerimaan di perusahaan 5 kilo. Nah, ini masih dapat separuh ya teman-teman. Kemarin beberapa hari yang lalu kita lakukan pengasihan unsur magnesium atau dolomit di areal kebun karena sangat diperlukan di areal yang harus kita jaga kondisi tanahnya agar nanti bisa mempercepat pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun. Ini sudah mulai membaik di areal sini. Di areal sini kita selalu kasihkan unsur atau pemupukan kompos juga ya teman-teman di areal sini, karena di areal sini kita perlakukan secara khusus. Bisa dilihat kondisi tanah yang ada agar tanah yang ada ini bisa membaik, kondisinya tidak terlalu keras. Maka dari itu perlu sekali kita kombinasikan dengan pupuk kompos ya teman-teman, baik itu pupuk kompos kotoran sapi yang sudah difermentasi, kotoran ayam juga yang sudah difermentasi. Nah, itu kita kasihkan di areal
tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kita. Kita fokuskan di pertumbuhan kelapa sawit yang memang belum kondisinya belum sempurna dalam hal segi pertumbuhannya di umur yang ke-30 bulan ini, agar nanti bisa menyusul teman-teman yang lainnya, tumbuh kembangnya bisa seragam dan nanti di panen perdana juga bisa seragam ya teman-teman, karena memang kita tanam ini berbarengan. Akan tetapi di areal-areal tertentu pertumbuhan kelapa sawit ada juga yang sebagian belum baik karena memang kondisi tanah kita tanah lahan eks tambang, artinya ada tanah yang galian atas atau galian bawah, jadi itu sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun. Galian atas itu yang di tengah-tengah sini, ini juga termasuk galian atas ya teman-teman, artinya di areal sini memang sudah cukup bagus. Nah yang jadi PR kita di areal sana, karena galian tanah bawah berupa tanah hitam atau grasstone, itu jadi PR atau evaluasi kita untuk bisa memperbaiki di areal-areal tersebut untuk dilakukan perawatan khusus ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita mau lanjut kegiatan di perkebunan kelapa sawit hari ini. Ya kita sedikit lah kita lakukan perawatan, biarpun tidak sekaligus ya teman-teman, karena kita di areal yang alhamdulillah cukup lumayan luas seperti ini. Kita hanya 2 orang dalam hal merawat perkebunan kali ini, jadi kita bertahap dalam hal melakukan perawatan, baik itu perawatan penyemprotan atau pembersihan di areal sekitar tanaman kelapa sawit, baik itu juga pemupukan. Nah kita pada hari ini masih mandiri, namun jikalau sudah nanti insya Allah bisa dipanen perdana di areal kebun ini, pasti kita juga akan cari tenaga juga ya teman-teman untuk melaksanakan panen perdana di areal kebun. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada saran serta masukan terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo saja di komen, beri masukan, karena saya juga dalam tahap belajar di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan terima kasih juga ya teman-teman yang sudah like serta mensubscribe channel saya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kelimpahan rezeki juga. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.